memang ini prioritas saya 6 bulan pertama mengatasi krisis listrik, dan krisis ini sudah teratasi dalam 6 bulan. Kemudian berikutnya ini adalah memperbaiki kualitas listrik. Jadi sekarang ini bukan krisis listrik lagi, tapi rendahnya mutu pelayanan listrik. Dan ini yang harus diperbaiki. Itu tahun 2009 mati listrik itu per tahun itu 150 kali setahun per pelanggan. Tahun lalu kita perbaiki tinggal 50 kali. Tahun ini harus tinggal 9 kali begitu. Nah, kemudian tentang daerah-daerah yang mati listrik itu, kita punya misalnya NTT yang ada seperti karena ini memang di artinya dari 100 rumah itu baru 30 rumah yang punya listrik begitu. Nah, ini tahun ini dalam 1 tahun itu akan kita jadikan 70%. Itu bukan kerja yang ringan, karena dari 30% menjadi 70% itu kan berarti naik 40%. Dengan cara-cara biasa, kenaikan 40% itu baru akan tercapai selama 20 tahun. Jadi kalau normal, NTT itu baru mencapai rasio elektrifikasi 70% itu 20 tahun lagi. Tapi ini tidak. Tahun ini juga akan menjadi 70%. Akhir tahun ini, nanti kita saksikan bersama-sama. Ini tercapai atau tidak, begitu. Kemudian misalnya di Lampung, itu ada satu kabupaten yang rasio kelistrikannya itu hanya 5%. Berarti dari 100 rumah, hanya 5 rumah yang berlistrik. Tahun ini juga akan menjadi 50%. Dan seperti ini banyak sekali di seluruh Indonesia. Tapi kita all out untuk mengubah peta kelistrikan ini secara drastis. Misalnya tahun lalu, kita mengadakan satu gerakan yang disebut gerakan 1 juta sambungan 1 hari. Jadi waktu itu dalam 1 hari itu kita nyambung 1 juta listrik, nyambung 1 juta rumah dalam 1 hari. Nah, tahun ini pada akhir Mei atau 1 Juni nanti kita akan melakukan hal yang serupa. Dalam 1 hari nyambung 1 juta lagi. Itu. Nah, ini teman-teman kerja keras sekali. Bahkan tahun ini kita targetkan itu PLN menambah pelanggan itu sampai 3 juta pelanggan tambahnya saja. Secara jujur ada zamannya saya secara pribadi berpendapat sudah terlalu tua untuk di media. Tentu saya secara emosional saya ingin kembali ke media secara emosional, tapi saya harus rasional bahwa media itu hanya cocok untuk anak-anak muda. Secara rasional saya harus tunduk pada hukum alam itu. Saya percaya sekali hanya anak-anak muda yang cocok kerja di media, dan hanya anak-anak muda yang bisa membuat kemajuan. Itu prinsip bagi saya, karena saya sangat percaya satu prinsip bahwa setiap generasi itu memiliki zamannya sendiri, dan setiap zaman memiliki generasinya sendiri. Jadi zaman saya tidak akan cocok dengan zaman sekarang. Zaman saya adalah zaman saya, zaman sekarang zamannya anak-anak sekarang. Dan perbedaan generasi itu tidak bisa ditawar-tawar.